Materi keempat ada email client. Email client itu apa? Email client adalah sebuah program yang menghandle untuk email gitu, menerima ataupun mengirim email di komputer lokal. Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Mozilla, Include Email, Windows Mail, itu namanya email client program. Apa kelebihannya pakai email client daripada kita buka webmail dan tadi gitu kan? Yang pertama kita nggak perlu wajib berulang-ulang. Jadi kalau email client kita nggak buka programnya, nampak emailnya baru. Kedua, dia bisa notifikasi. Jadi kalau ada email baru dia langsung masuk, gitu, langsung bunyi. Jadi di sini kita bahas protokol apa yang perlu, terus kita bahas gimana cara settingnya. Oke. Kalau kita setting email client, apapun itu programnya, apapun itu aplikasinya, kita akan diminta 3 parameter ini gitu. Yang pertama POP3, kita akan diminta POP3 server atau IMAP server, kita akan diminta atau SMTP server. Dari 3 ini kita cukup pakai 2. POP3 dan IMAP fungsinya sama, cuma lihat yang mana yang kita butuhkan. Masing-masing ada kelebihannya. Nah, kita bahas yang pertama POP3. Post Office Protocol versi 3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari servernya, jadi untuk menerima. Jika aku setting satu email client, misalnya Mozilla Thunderbird atau Microsoft Outlook, aku cuma setting POP3-nya aja, aku nggak setting yang lainnya, apa yang aku dapatkan? Aku bisa terima email, tapi aku nggak bisa kirim email, itu yang akan aku dapatkan. Oke, POP3 benar, kita bisa terima email. IMAP fungsinya sama kayak POP3 untuk menerima email, tapi dia lebih kompleks gitu. Jadi IMAP bisa membuat folder, mencari pesan, atau bahkan menghapus email. Jadi kalau kita pakai settingan IMAP, kita delete emailnya, di server terdelete juga gitu. Kalau di gadget dihapus, di sana terhapus. Atau di gadget dipindahin ke draft, di sana juga terpindahin ke draft di email servernya, webmailnya. Kalau POP3 enggak, POP3 itu dia download. Habis itu setelah bekerja di lokal, di server itu beda, dua berbeda. Kalau IMAP dia sinkron, kita hapus di sini, di sana juga terhapus. Itu IMAP. Dua-duanya bertugas untuk mengambil email, get. Nah, kalau untuk mengirim email masih pakai yang SMTP. Jadi semuanya mau dia IMAP ataupun mau dia POP3 dia tetap keluar via SMTP. Simple Mail Transfer Protocol merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email di internet. Jadi untuk mengirim itu pakai SMTP. Kalau untuk menerima bisa pakai POP3 ataupun IMAP. Jadi kalau setting SMTP benar, setting POP3 benar, kita bisa terima email kan, bisa terima dan bisa kirim. Setting IMAP benar, setting SMTP benar, kita bisa terima dan bisa kirim juga. Setting POP3 salah, SMTP benar, kita bisa kirim, nggak bisa terima. Setting IMAP benar, setting SMTP salah, kita bisa terima, nggak bisa kirim. POP3 menerima, IMAP menerima, SMTP mengirim. Jadi perhatikan masing-masing memang memiliki fungsinya. Nah, ini list of port yang dipakai oleh email client program. Jadi kalau dia nggak bisa terima, semuanya udah benar, kita bisa call ke admin, minta tolong cekkan port 110 ini TCP diblokir enggak gitu. Kalau ini diblokir pasti nggak bisa terima. Semua jalan di TCP, kenapa? Karena data yang dia kirim itu email, itu nggak boleh korup. TLS itu metode security dari protokol IMAP, POP3 dan SMTP. Jadi SSL itu nama security-nya SSL, TLS juga. Kalau kita pakai SMTP, defaultnya TCP25. Kenapa port TCP25 itu dibuat oleh Nusanet? Karena TCP25 digunakan oleh zombie untuk spam. Jadi pengiriman email-email yang nggak benar itu dari mesin itu jangan di TCP25, itu diblok. Terus sesuai kesepakatan para ISP diharuskan untuk mendrop TCP25, jadi TCP25 itu di-drop. Nah, sebagai gantinya bisa pakai port 587 atau port SMTPS di 465. Kalau pakai SMTPS berarti kita perlu username sama password untuk login. Biasanya itu adalah alamat emailnya. Ada metode pengecekan ya, setiap berapa menit dia nggak boleh ngirim email lebih dari berapa jumlah, itu bisa. Kalau mesin kan nggak mungkin bisa ngetikkan username password. Itu kenapa diganti ke 587 dan 465 untuk mengirim, untuk menerima nggak usah. Jadi 465 ini adalah SMTPS, SSL, 587 SMTPS, TSL. Katanya sih SSL lebih baik enkripsinya. Ini cara settingnya di Microsoft Outlook. Tuh single account. Umumnya dia tetap akan minta seperti ini. Kalau nggak POP3 server, IMAP server, dan SMTP server. Mau apapun itu email client-nya. Jadi kalau POP3 server nusannya itu POP3.nusa.id, ini perlu dihafal untuk tim marketing. SMTP server itu smtp.nusa.id. IMAP servernya mail.nusa.id. Terus satu tips di sini, incoming mail server itu akan mengikuti di mana email itu kita hosting. Oke, coba tangkap logikanya.
Karena apa? Karena kita mau ngambil email itu dari servernya langsung pasti ya. Kita nggak bisa ambil email dari server Nusanet karena email kita @yahoo misalnya. Harus pakai POP3 @yahoo seperti itu. SMTP server adalah protokol yang digunakan untuk mengirim. Ini biasanya sesuai dengan provider yang kita gunakan. Jadi kalau pakai Telkom, SMTP-nya SMTP Telkom. Kalau pakai Nusanet, SMTP-nya pakai SMTP Nusanet. Meskipun emailnya itu @yahoo.com. Jadi logikanya seperti ini. Dia tanya kita download email dari mana, gitu kan? Itu harus dari tempat di hosting. Ya @yahoo.com mesti berarti pop3.yahoo.com atau pop3.sg.com apa itu kan. Kalau outgoing, dia tanya kita, si pengguna ini mengirim email via apa? Berarti kan SMTP si ISP yang kita pakai. Karena kalau pakai misalnya Indosat gitu, kita pakai SMTP-nya Indosat, tapi kita pakai provider lain, mereka drop itu karena nggak boleh SMTP mereka cuma bisa dipakai oleh IP mereka. Gitu. Berarti repot. Repot. Nggak juga, kita cuma perlu ganti SMTP. POP3 ini nggak perlu ganti SMTP. Iya, kan mesti bolak-balik ganti ya. Kalau misalnya ganti-ganti provider, iya ganti. Wajib ganti. Karena itu tadi jangan respon tadi, jangan bisa kirim. Jadi kalau klien Nusanet gitu balik customer baru, gitu dia pindah ke Nusanet, dia nggak bisa kirim email, pastikan dia pandu mereka untuk ganti SMTP-nya. Jadi suruh dia ganti SMTP, .nusa.id, portnya 465, kasih dia satu email Nusanet untuk loginnya. Autentikasinya di sini adalah email kita, email Nusa kita. Oke, bisa tangkap di situ ya. Jadi mengenai SMTP juga kita bahas sedikit di sini. Ini pos 11 bulan 4 2010 ya, tapi masih banyak yang belum aware. Jadi karena Nusanet itu ngedrop SMTP 25 untuk dari dalam Nusanet keluar. Jadi kalau ini ada 4 skenario. Skenario pertama itu menggunakan koneksi Nusanet dan memiliki email di luar jaringan Nusanet, harap mengganti port 25 dengan port NSA. NSA itu yang ini 587, SMTPS itu 465. Jadi kalau pakai internet Nusanet, email dia domain dia itu bukan di Nusanet, dia harus ganti TCP 25 nya tadi. Dari menu tool setting ganti portnya, nggak boleh pakai 25. Oke. Skenario kedua, tidak menggunakan koneksi Nusanet dan memiliki email di Nusanet. Jadi @nusa.id harus juga mengganti 25 tadi dengan 465 atau 587. Skenario ketiga, menggunakan koneksi Nusanet dan memiliki email di dalam jaringan Nusanet, tetap bisa menggunakan SMTP 25, tetapi dianjurkan menggantinya. Yang keempat, menggunakan koneksi Nusanet dan memiliki email server sendiri, harap melaporkan untuk dapat dikecualikan dari kebijakan. Jadi kita punya email server tuh @perusahaan-saya.com. Dia cuma bisa listen di 25, saya nggak punya sertifikat untuk buat 465 nya gitu. Bisa lapor ke admin kita untuk melewatkan khusus untuk domain dia sendiri. Oke, ini contoh-contoh konfigurasinya di Outlook. Ini mengganti portnya, isi username passwordnya. Ini di Mozilla Thunderbird. Jadi intinya sama gitu, tetap akan mengisikan SMTP, IMAP atau POP3. Ini di Android. Oke, kita untuk email klien.